cewek cerita sama temennya yang cewek, dinasehatin lah sama temennya cewek. Udah cowok begitu tuh yang begini. Kenal sama teman gue aja. Kenalin nih teman gue nih cowok begini nih. Wah udah mapan, udah ini berseragam. Masa depannya udah jelas. Iya, padahal nggak tahu aja orang yang berseragam justru lebih banyak yang selingkuh. Oke. Balik lagi bareng kita bertiga yang kagak penting, ya, yang nggak jelas ini, nggak jelas, tapi ganteng sih. Ya, lu kayaknya, gue sih biasa aja, gue. Ya, hari ini sebenarnya lanjutan omongan kita yang episode sebelumnya ya. Iya. Kali itu udah bisa lihat lah bajunya masih sama, kecuali dia emang niat bawa 2 baju. Emang. Karena Kan gue orang yang mematuhi peraturan rambu lalu enggak, lintas. emang bajunya kebasahan tadi guys, Iya, habis emang suruh ke warung biasa, emang kayak bansur gitu. Suruh ke warung. Kasian ya, Bang. Oke. Jadi menyesal nggak ganti baju? Enggak juga sih. Belum pakai lagi loh. Enggak, mungkin gedinginan coy. Kita udah lama nggak bikin podcast, kalinya bikin podcast langsung dihajar sehari langsung ini ya. Karena udah dipikirin. Karena kita banyak apa ya, unek-unek yang pengen disampaikan lagi. Iya, setelah tidak lama cerita yang cerita. sudah tertahan. Minum ya. Iya. Silakan. Ya jadinya gimana ya? Jadi saking kangennya podcast ya, jadi Langsung lah. iya, Habisin hajar lah. aja. Apa yang unek-unek yang kita kemarin. Sampai Denny-nya belum mati ya, kita masih tetap Ya, hajar. harus. Hajar Denny, terus. korban gue. Oke, kalau dari episode sebelumnya ya, yang pas gue nggak ikut, itu kan gue nonton tuh. Nonton tuh, jadi mau nonton tuh. Iya, jadi penonton tuh. Iya. Gue ngeliat podcast kalian tuh seru banget gitu. Tapi ada satu pertanyaan yang buat gue jadi bertanya-tanya sekarang. Apa tuh? Sebenarnya sih pertanyaan ini udah lama, cuma ketika kalian kemarin ngomongin itu di podcast, jadinya kayak bikin gue makin kayak penasaran nih sama pertanyaan gitu. ini, gitu loh. Pertanyaan gue sebenarnya sih ya agak kurang sih, seharusnya ada teman kita lagi nih, satu lagi yang cewek. Karena emang sebenarnya pertanyaan ini gue tujukin buat cewek gitu. Iya, harusnya sih emang gitu sih. Iya, jadi gue pengen tahu nih sudut pandang cewek, tapi oke lah. Dari kalian dulu deh. Kita nih sama-sama nih, mungkin kita juga salah satu korban, sama-sama korban nih. Iya. Menurut lu tuh kenapa sih cewek tuh ngebet banget masalah nikah? Ini gue mau cerita sedikit sebenarnya. Sebelum masuk situ ya, masuk jauh banget, gue kaget nih. Iya, sebelum Gila, masuk Cak. situ nih, kita coba tarik mundur dulu nih sedikit ya. Gue ini lagi ada keresahan nih, karena kemarin tuh gue sempet gimana kayak ngelihat gitu di media sosial gitu lah ibaratnya. Gue ngelihat tuh ada yang bilang gini, status itu perlu, gitu kan. Terus Pacaran nih? Iya, ini masih dalam posisi pacaran. Hubungan. Status itu perlu. Terus hubungan itu harus ibaratnya lo tampilin di media sosial. Nah, sebelum kita bahas ke nikah nih, gue sih pengennya kita bahas dulu nih. Kita tarik dulu mundur ke belakang ke jenjang yang sebelumnya, yaitu dimana kita masih di tahap pacaran dan kita tuh gimana nih menyikapi yang kayak gini nih. Gue nih penasaran soalnya. Kalau dari lu pada, menurut lu nih, dari lu berdua dalam menjalani sebuah hubungan nih, itu komitmen itu ini ya, penasaran karena ngelihat di Iya, atau pengalaman pribadi. gue soalnya gini. Sayang bun, sayang. Gak mungkin gak keresahan lagi. Biasa pengalaman Iya, pribadi. keresahan pribadi karena ada yang membuat di media sosial pun jadi ibaratnya ya, walaupun emang media sosial itu bebas berekspresi ya, ibaratnya, cuma ya berarti kan kita dari kita pribadi pun kita bisa memberikan opini juga gitu kan, dimana di situ menyatakan kalau status itu perlu, terus habis itu posting foto pasangan itu perlu gitu. Oke, berarti dari Kita bahas dari status dulu. ya, Menurut lu? menurut lo lebih penting status atau komitmen? Iya. Menurut lo gimana, Dit? Seperti biasa, orang pertama selalu Denny yang harus jawab. Yang minta keresahan siapa? Yang harus jelasin siapa? Oke deh. Pilih salah satu deh. Gue udah mulai terbiasa nih. Iya Dengan dong. jumper pertanyaan yang langsung ke arah gue. Status atau komitmen? Pilih salah satu. Gue sekarang
sekarang nih, setelah gue melewatin semuanya nih, kayak komitmen aja sih. Status menurut gue nggak penting lagi. Kenapa? Nggak penting. Berarti sebelumnya kalau lu kayak gitu, lu pernah berpikiran kalau status itu udah paling penting? Pernah. Iya. Gila, pol-polan gue. Gue kalau Kenapa? Gue kalau udah mencintai pol-polan. Harus. Mau dia nggak mencintai gue bodo amat, gue pol-polan tetap mencintai. Pokoknya harus ada Yang penting gitu. status dulu. Iya. Jadi ibaratnya lu kalau misalnya ketemu cewek nih, oh nih gue klik, gue tembak. Kalau pokoknya harus dapet nih, statusnya harus pacar dulu. Mau dia sayang sama gue, itu urusan belakangan. Berarti lu anti sama cewek yang berkata, ya udah deh, jalanin aja dulu. Dulu gue anti banget. Gue kenal pacaran langsung. Intinya gue ya tahu sendiri lah. Pacaran gimana? Ya dan jeleknya gue kalau udah pacaran itu pol gitu. Itu udah pol. Udah bucin banget, udah bucin. Yang seperti lo bilang, ya harus ngepost kalau gue dulu gue ya kayak. Oh gitu. Makan aja gue tuh harus bikin story segala macam dulu tuh waktu zaman SMA gue. Sampai pada akhirnya kayak gue dia kuliah gue merantau kayak udah gue kuliah di sini. Menurut lu itu udah nggak penting lagi? Sebenarnya masih semi sih. Cuma kayak kita sibuk dengan masing-masing gitu. Gue sibuk dengan kuliah gue, dia sibuk dengan kuliahnya dia. Udahlah, agak dikurangi nih kebucinan kita nih. Sebenarnya bukan kebucinan kita sih. Gue yang kayak dulu kayak pol. Gue tahu sih kalau udah mencintai tuh pol banget tuh. Terus apa yang ngebuat lu tuh kayak berubah pikiran? Udahlah, buat sekarang gue lebih mendingin komitmen dulu nih daripada hubungan. Ya gue pernah kecewa karena gue terlalu memaksa dia untuk selalu berada di samping gue. Oh gitu. Karena yang gue liat akhir-akhir ini pun kayak lu nih ya kan ya sekarang ya kan, lu nih kan udah ibaratnya gue kenal lu lah dari awal, kisah cinta lu dari yang awal itu pokoknya. Gue tahu cerita lu dari awal sampai akhir. Kita juga udah bahas nih di podcast kemarin. Cuma dia gue liat akhir-akhir ini nih, lu kayaknya makin nih kayak makin menjadi nih sebagai seorang pria sejati gitu kan. Makin beringas ya. Ya itu. Makin keluar sosok. Gue kan menjawabnya tadi kalau dulu gue pol, kalau masalah pacaran pol, kalau sekarang ya komitmen aja. Siapa yang kayak menurut gue better, ya udah jalan aja. Lu kayak deket sama banyak cewek gitu, tujuan lu tuh Iya, apa? maksud lu apa? Gini. Lu makin kayak makin berani gitu loh. Gue pernah gue sini dulu. Iya. Okay. Memaksakan dia untuk selalu ada di samping gue. Padahal dia tuh nggak bahagia sama gue. Yang pada akhirnya dia pergi ninggalin gue. Iya. Tapi gue pun nggak sejati itu. Oke. Karena? Ya gue gimana ya? Gue deket sama orang itu karena gue lagi mencari orang yang benar. Iya, orang yang mencintai gue. Karena gue sadar kayak model gue mencintai dia tuh udah modal mencintai gue itu nggak cukup. Gitu. Oke. Berarti bukan alasan gue jahat sama cewek-cewek yang gue deketin, tapi gue lagi mencari bener-bener orang yang tepat, bener-bener mencintai gue lah, minimal lah mencintai gue. Baru gue kalau udah orang dia nggak sayang aja, nggak cinta aja, gue cintanya pol coy. Apalagi dia cinta sama gue pasti lebih pol. Ya berarti gitu kan lu di situ berpikiran bahwa model mencintai aja nggak cukup dalam sebuah hubungan di mana lo butuh untuk dicintai, gitu kan. Satu orang yang mencintai seseorang itu nggak cukup buat menjalin suatu hubungan. Nah, iya. Ketika satu orang kedua belah pihak udah saling mencintai, mau pacaran mau enggak, tanpa status pun masih bisa jalan-jalan aja. Jalan gitu. Net. Oke. Gitu. Kalau dari lu Pak gimana nih Pak? Apakah boleh nggak tuh? Boleh nggak? Boleh lah. Nggak. Gue cuma kayak gue mau itu nih, gue bukan ya sok gantengan, gue bukan sok kayak fuckboy segala macam, enggak lagi. Gue jujur bener-bener lagi nyari yang bener-bener serius sama gue. Intinya menerima gue padanya, yang lu tau lah, orangnya kayak gini, gue jelas. Berarti kalau ada yang mau bisa daftar di mana? Langsung cek ke IG-nya aja? Enggak. Kirim CV-nya lewat email. Gak usah. Oh, gak usah. Ntar gue DM sendiri deh, gak usah kalau yang DM. Lu yang harus mulai. Lu juga punya kerja. Ya, oke. Iya. Tapi ya nggak ada salahnya juga loh, cewek yang mulai duluan. Iya. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kan? Nggak ada salahnya juga. Apa-apa. Tapi gue adalah orang yang gue jahat coy. Ketika kayak gue udah nggak menurut gue nggak. Ini kayaknya enggak deh. Gue langsung los aja. Gue nggak mau ngeladenin. Berarti bukan gue jahat karena ya? gue nggak mau sama dia. Ya emang daripada lo sakit nanti gue tinggalin pas nanti, yang mending sekarang aja. Gitu. Berarti intinya lu kayak untuk sekarang tuh lu sambil mencari yang tepat,
bener-bener lu cari orang yang seperti lu lah, gitu kan, mencintai lu tuh yang sama seperti lu mencintai dia, gitu kan. Karena gue sadar gue adalah orang yang biasa aja, bukan orang kaya segala macem. Ya gue karir gue juga sedang lagi kayak ya udah lagi gue rintis segala macem. Menurut gue ketika gue muluk-muluk kayak harus mendapatkan ini gue cukup kayak dia mencintai gue deh, itu udah paling cukup deh dalam hidup gue gitu. Itu yang udah paling gue cari. Nah sesampai itu aja gue belum dapat ya. Apalagi muluk-muluk kayak bodinya harus gimana segala macam. Iya. Jauh lah. Itu jauh banget. Itu sekedar kayak lu mencintai gue aja udah susah banget, apalagi gue harus kayak itu poin pertama yang lu cari lah. Iya, poin pertama. Kalau selebihnya kayaknya menurut gue ngikutin lah. Iya. Berarti kan ini ya, berarti ya lu minimal poin pertamanya itu ya lu harus cari dulu pasangan yang benar-benar mencintai lu sama kayak lu mencintai dia. Iya. Gitu kan. Udah pasti gue ketika dia mencintai gue pasti pol-polan. Iyalah, gimana sih kalau ya kita namanya kita sayang sama orang, terus kayak orang itu sayang balik sama kita, ya mau kayak fisiknya seperti apapun kita nggak bakal mandang sih gitu kan. Karena rasa nyaman itu menurut gue penting banget dalam sebuah hubungan. Kalau menurut gue sih lebih milih komitmen sih. Oh, kalau lu lebih komitmen ya. Oke. Nah, ini kan gue tadi kan kayak gimana? Iya, lu kan sama-sama ibaratnya sama-sama setuju soal lebih baik milih komitmen kan? Komitmen. Iya. Berarti sama nih komitmen nih. Iya, kalau gue komitmen karena gini ya. Ya sama gue juga dari masa lalu yang menurut gue ya kurang lebih sama kayak Denny gitu kan. Yang dulunya gue memprioritaskan hubungan dulu dibandingkan komitmen, tapi ya akhirnya ujung-ujungnya menurut gue hubungan itu ya istilahnya bullshit. Bullshit kan. Orang bisa Status lepas, bullshit. Iya, status itu bullshit. Lu bisa lepas dari hubungan itu kapan aja bisa kalau nggak ada komitmen. Sama-sama nggak komitmen deh, nggak bisa salah satu ya. Sama-sama berkomitmen, mau tanpa hubungan pun, tanpa status pun lu masih bisa ada hubungan. Tapi kalau lu nggak punya komitmen, sama-sama nggak punya komitmen. Mau lu pacaran berapa tahun gitu? Atau salah satu aja deh, salah satu yang punya komitmen, satunya enggak, ya udah. Mau gimana? Ya udah. Hubungan juga nothing. Ya karena gimana ya? Sekarang lo bayangin deh. Buat apa punya status kalau akhir-akhirnya juga putus gitu kan? Ya mendingan lu hubungan tanpa status daripada status tanpa hubungan kan. Jadi ibaratnya komitmen dalam sebuah hubungan itu penting, tapi ada di tahap juga di mana status itu akan jadi penting saat memang itu udah benar-benar dibutuhkan gitu ibaratnya. Ya, entah lo saat udah emang benar-benar ke jenjang yang lebih serius kayak gitu, mungkin itu bakal lebih penting gitu, daripada komitmen itu sendiri. Kalau lu udah masuk ke fase ingin menikah atau istilahnya sekedar tunangan atau apa, status itu penting. Karena ibaratnya ya status itu mengikuti dari komitmennya. Semakin tinggi komitmennya, statusnya bakal makin tinggi. Tapi kalau komitmennya masih rendah, masih cetek, buat apa ada status yang lebih tinggi? Berarti pertanyaan kedua adalah, ketika kita udah setuju nih, komitmen itu lebih penting daripada status. Iya. Ketika orang sudah menjalani sebuah komitmen atau status, banyak orang yang mengunggah foto-foto pasangannya di sosial media. Iya. Atau foto ya mereka berdua lah, kemesraan mereka di sosial media. Entah itu. Yes, menurut lu itu foto-foto itu, postingan-postingan itu menurut lu penting gak sih dalam sebuah hubungan, atau itu bakal mempengaruhi ke hubungan lu selanjutnya? Menurut lu gimana? Kalau sekarang nih, iya. Nggak penting lagi. Nggak penting. Kayak malu kali kalau emang murid sih. Malu. Kayak coba. Kalau gue ya. Iya. Sama sekali enggak. Gue lebih penting kayak diam aja. Gak usah diumbar gitu kan. Terlepas dari gue suka nih ngupload sama teman-teman cewek gue, ya teman-teman kampus segala macam, gue malah lebih suka kayak gitu. Tapi kalau untuk privasi yang untuk masalah pasangan, gue lebih ke kayak lu ngerasa kayak ada di titik gue takut ntar nih cewek gue diliatin sama cowok lain atau gitu nggak sih? Takut itu juga, gitu ya? Takut juga kayak gue nggak pengen orang tuh tahu tuh apa yang sedang gue itu. Apalagi kalau udah ketahuan sama dia kan? Iya, gue takut. Makanya tuh kayak nggak pernah tuh cerita cewek tuh sama dia, pasti sama lo dong. Iya dong. Takutnya satu. Oh, balas chat udah tinggal begini doang, satu huruf ya kan? Terus tiba-tiba kok seminggu kemudian jalannya sama nih orang ya. Juga mau kayak gini ya bang. Takutnya kan dia Ya oke lah. Kalau menurut gue ya sama sih. Menurut gue sih nggak penting. Untuk sekarang ya, di usia kita yang sekarang, menurut gue nggak penting. Walaupun gue pribadi pun pernah di posisi yang kayak
bucin banget, tapi ya untuk saat ini kayaknya enggak. Sebucin apapun kita sekarang, ya, menurut gue itu sih belum penting. Karena gini loh, beda kalau lu udah kayak berkomitmen, maksudnya udah di jenjang lebih tinggi lagi. Iya, itu dia pernikahan atau apa, lu mengabadikan foto-foto lu sama ya istilah pasangan lu, istri lu atau suami lu ya nggak apa-apa. Mas gitu kan, itu harus gitu kan. Tentang itu kayak momen, tapi gimana ya? Kalau udah nikah tuh kayak momen, bukan untuk pamer. Menurut gue kalau pacaran itu menurut gue pamer anjing sih. Kalau gue adalah orang yang benci gini. Pas pacaran nih, makan segala macam di story segala macam, eskis alat tai, intinya kayak gitulah. Giliran putus dihapusin semua. Itu hal yang kayak gitu kan. Itu alasan kenapa gue nggak pernah ngupload di feed. Kalau di story tipis-tipis lah. Kayak semuanya ada momen nih, istilahnya story kan, story itu tuh 24 jam hilang. 24 jam hilang, meskipun ada nanti di kayak di arsip gitu, ya, segala macam. Cuma kan nggak apa-apa. Itu kan nggak diposting secara publik. Publik itu kan cuma 1 kali 24 jam. Kalau di feed udah nih, deret. Pas putus semua. Ada sih temen gue. Cuma kayak gue mau negor nggak enak, takut kayak itu. Cuma kayak ya kayak gitulah. Atau kayak yang lagi trending sekarang. Bukan ngapus foto, tapi ngubah caption. Oh iya. Bisa jadi fotonya diedit lagi, diganti sama muka cewek yang sekarang gitu kan. Mungkin ditempelin. Jadi biar nggak perlu hapus-hapus lagi. Karena gini nggak pernah ya. Gimana ya? Kan yang kalau kita suka dengar ya, ibaratnya lu kalau nggak ngepost, artinya berarti ada hati lain yang lagi lu jaga dong. Katanya sih gitu, Pak. Katanya iya. Kata orang gitu. Katanya bukan begitu, kata orang kan? sih, kata pasangannya. Katanya kata begitu. Kata gue dulu. Iya, kata lu dulu juga kan. Kata gue dulu kayak gitu. Jadi, kata pasangan juga begitu. Tapi nyatanya iya. Iya, bisa tapi juga nyatanya kan. Iya. Emang yang ada yang iya, ada yang emang kayak nggak perlu lagi. Kalau gue sekarang nggak perlu lagi. Iya. Gitu. Menurut gue bukan lu masang foto biar orang itu tahu lu punya pasangan. Menurut gue tuh kayak lu mau masang foto tuh bukan kayak menjamin pasangan lu tuh bisa setia dan mengakui. Karena gini, tujuannya dari lu upload foto emang apa sih? Kalau misalnya tujuannya pengakuan, apakah pengakuan itu dari media sosial? Betul. Pengakuan kan sebenarnya dari diri lu sendiri kan, dari pasangan lu sendiri kan. Cukup. Sekarang kalau misalnya lu matokin nih ibaratnya, lu harus upload foto nih sama misalnya cewek lu atau misalnya sama cowok lu gitu kan, dan lu menjadikan itu sebagai standar. Oh, kalau dia ngupload foto berarti dia mengakui gua. Iya. Terus kalau misalnya suatu saat dia masih upload foto tapi ternyata hatinya udah bukan buat lu, makanya dibohongin dong. iya kan? Ya, lagi juga jangan menjadikan itu standar. Story itu bisa diakalin itu lagi. Dia nge-post story, ya ternyata yang cuma bisa ngeliat cuma lu doang, pasangannya doang, yang lain di hide gitu kan. Ya sama aja bohong. Apa yang bisa membuat lo lebih bahagia? Diakuin sama orang lain apa diakuin sama pasangan lu sendiri? Menurut gue sama pasangan iya sih. Kan? Dan kalau lu mau kayak sebuah pengakuan atau minimal kayak orang lain tahu, ya menurut gue cuma sekedar orang lain tahu aja lah. Iya. Lu punya pasangan, ketika lu ditanya, lu punya pacar atau masih jomblo? Ya lu harus jawab jujur. Pasangan. Iya. Itu beda case. Itu beda case. Iya, nggak perlu lu umbar-umbar foto biar menandakan lu tuh nggak jomblo. Ya, tuh gue setuju. Kayak gitu. Nggak perlu lah lu pasang-pasang, karena nantinya ketika lu lagi kayak berantem, lu buka sosial media lu terus lu nemu foto sama dia, jadinya males, ntar pengen dihapus, lu hapus jadinya berantem lagi, tambah berantem dong, karena kan dia ngeliat si pasangannya, kok foto kita dihapus sih gini. Gue pernah ke situ lagi yang ntar kalau udah putus dihapusin, ngapusinnya nyesek sambil nangis gitu kan, apalagi di galeri banyak banget fotonya. Kalau di galeri ya, Pak? Enggak. Kalau di galeri menurut gue enggak apa-apa lah. Ya, mau dihapus atau enggak, orang enggak. Ya cuma kan enggak usah sebanyak-banyak juga sih. Iya. Momen itu bakal indah ketika lu sampai lu lupa mengabadikan ya. Betul. Kalau lu udah bisa main sama temen lu, main sama pasangan lu lupa nih sampai kalau lu tuh lupa buat foto, lupa buat story. Sama itu kehidupan sosial media lu lah. Coy. Sama kehidupan sosial media lu lupa. Itu berartinya lu sudah menikmati momen-momen itu. Betul. Kalau lu masih kayak inget-ingetnya buat kayak upload story, terus kayak lagi makan sama cewek lu fotoin gitu kan. Miris nggak sih lu cuma sekedar buat dilihat orang, ih ini dia akur-akur aja nih, padahal mah di belakangnya berantem. Iya. Ya kan? Semakin dewasa hubungan itu menurut gue semakin nggak penting pengakuan dari orang lain. Betul. Semakin dewasa hubungan.
Ya lu butuh pengakuan orang lain ya ketika lu udah di jenjang yang lebih serius aja. Iya, betul. Kalau lu masih sekedar pacaran atau segala macam ya udahlah, hanya lu aja berdua yang ini. Iya. Karena menurut gua kalau lu udah keseringan upload kayak begitu-begituan, nggak cuma lu momen-momen ketika bahagia lu aja, ketika momen lu lagi berantem pun pasti lu post. Iya. Entah lu bikin status galau lah, itu cuma kayak tweetan apa deh. Iya, itu sebenarnya yang mancing-mancing orang-orang luar itu bakal jadi masuk, gitu kan. Dia ngeliat nih pasangan kita statusnya lagi galau, wah udah dipepet terus bos, gitu kan. Itu. Lu tahu nggak kenapa alasan bisa ada orang ketiga? Ya karena kan dia membuka pintu. Itu dia. Itu. Gimana caranya orang bisa buka pintu? Ya dengan ngasih tahu gitu. Tapi ada loh. Kita nih lagi nggak baik-baik gitu kan. Tapi ada loh kayak sepengalaman gue kayak ya gue orangnya kayak mencari dong. Gue sebagai cowok gue ngerasa kayak gue harus mencari dong. Oh lu mencari cewek-cewek yang statusnya lagi galau-galau? Enggak juga. Tapi ada tipis-tipis lah ketika tipis-tipis. Ada yang bikin story ya gue pepet dong. Tapi ada yang kayak dia kayak gue tanya lah, lo ngapain kayak bikin story kayak gini kalau itu ya gue cuma kayak pengen kayak nyuri perhatian aja orang aja gitu. Miris katanya. Kayak kita pun gue kegocek tuh. Padahal dia statusnya udah punya cowok. Iya, padahal dia punya cowok tapi dia bikin story yang kayak emang betina ya. Iya. Bukan miris sih, lebih kayak lu nya buaya, ceweknya kegatelan. Iya. Gitu. Enggak juga sih, iya juga. Iya iyalah. Nih, iya sih. dia lagi ada masalah, upload statusnya di sosial media. Ya gue sebagai buaya yang siap gerak. Iya. Itu ya. Lu pepet kan? Iya dong. Ceweknya ngerespon. Iya. Nah, gue udah sama-sama. Ngerespon terus kayak ininya terus gue punya cowok dong, semuanya dia ngaku nih, anggapnya dia ngaku kayak, terus gue tanya dong lah, lu ngapain bikin story kayak gini? Ya gue cuma gabut aja, gue cuma kayak pengen nyuri perhatian orang aja, atau cuma gue pengen terlihat kayak gini aja, aslinya mah gue fan aja. Terus gimana suaranya Buaya? Kamu kenapa? Pertama assalamualaikum ya gitu loh saya. Udah pasti dijawab dong, masa langsung dijawab dong. Kamu kenapa? Kalau ada masalah sini dong cerita sama aku. Iya. Ada masalah apa sih? Ntar udah diceritain. Oh emang cowok tuh begini. Padahal nggak nyadar lo tuh juga cowok. Iya. Lu tuh punya cowok yang ketika ada pasangan lu bisa aja melakukan hal yang seperti itu. Gitu nah, kan? Kenapa bisa ada orang ketiga juga itu? Karena dia ngerasa ada yang bikin nyaman lain, Kak. Saat dia terpuruk. Makanya, itu yang paling bahaya. Cuma kan titik awalnya itu ketika dia upload status dia galau, orang lain tahu, dipepetin, itu kan udah sebuah kode. Dia kayak hubungan gue lagi nggak baik-baik aja nih gitu kan. Adalah masuk set. Dia ngerespon. Jadi gini, itu kan kalau misalnya kita upload di media sosial, ibaratnya terbuka upload umum. Kalau menurut lu cerita ke orang lain, penting atau enggak? Orang lain siapa dulu? Masalah. Kalau gue nih kalau dari gue pribadi ya, kalau lu cerita ke sesama jenis, ibaratnya ke teman cowok lu, kalau itu sesama menurut gue fan aja. Tapi kalau udah lawan jenis, jangan. Itu lu kayak ngebuka hati lu sendiri, tau gak sih? Itu lu misalnya lu cerita nih sama cewek lain, atau misalnya si cewek cerita sama cowok lain, itu bakal ngasih kayak lu mau respect gak di sama gue? Gitu. Nanti saat dia udah bisa ngasih kenyamanan ke lu bakal ngerasa, oh dia ternyata perhatian, dia lebih peduli nih sama gue daripada cewek gue. Tanpa sadar si cowok itu tuh bakal ngerusak secara perlahan-lahan, tau gak lu? Tiba-tiba masuk. Iya, tipis-tipis bakal tahu celahnya. Yang kayak begitu tuh, begini. Emang tuh begini. Lu cowok yang pakai gitu tuh tinggalin aja begini. Abis itu diembat. Anjing kan. Sebenarnya itu relate sama yang kenapa gue bisa putus, terus kayak kenapa dia bisa milih orang itu. Ya itu gara-gara itu, kayak mungkin dia udah gak nyaman, terus cowok itu masuk. Ya udah, merasa katanya dia yang, gue pernah cerita sama dia walaupun udah putus kayak pernah cerita sama dia tuh, dia ngerasa kayak si cowok itu kayak yang nemenin dia pas waktu gue nggak ada. Pas gue jahat, cowok itu yang kayak nemenin dia. Ya karena kan dia larinya juga ke cowok lain. Coba kalau dia lagi susah, lagi galau, larinya ke lu lagi. Nah, beda cerita lagi kan. Beda cerita dengan gue pasti cerita kalau nggak ke lu, ya teman-teman cowok gue lah yang kayak ketika itu udah sabar aja Den, terus kayak lu masih bisa Den, lu masih bisa. Nah gue sesama jenis pun juga menurut gue ada yang itu, cuma ada kemungkinan bisa tergantung juga. Kalau brengsek. Iya. Kalau anggap nih kita cowok lagi ada masalah sama cewek kita, curhat ke teman cowok kita, bisa jadi teman cowok kita ini kalau yang masuk kita nggak benar, akhirnya dia yang masuk. Bisa jadi.
Kalau cewek itu yang gue takutin ketika iya, kalau cewek kebanyakan begini nih. Iya. Kalau cewek kebanyakan kayak ngomongin diri sendiri. Udah. Cewek gini kebanyakan. Cewek cerita sama temennya yang cewek. Hah? Dinasehatin lah sama temannya cewek, udah cowok begitu tuh yang begini. Kenal sama teman gue aja. Kenalin nih teman gue nih cowok begini nih. Wah, udah mapan, udah ini berseragam. Masa depannya udah jelas. Iya, padahal nggak tahu aja orang yang berseragam justru lebih banyak yang selingkuh. Seragam apa nih pramuka? Seragam banyak. Iya, Gue nggak ngomong apa. Gue nggak ngomong. Seragam banyak. Pramuka. Awal. Enggak juga. Oh iya. Enggak juga. Seragam apa aja. Tidak usah disebutin itu. Tidak usah disebut. Bisa memicu. Bisa memicu pertengkaran bahtera. Iya. Tadi tiba-tiba ada di depan ada tukang bakso pakai walkie-talkie kan kijang satu masuk gitu. Cepu nih. Ngomongin kita. Berarti kan kita nih tadi kan udah ngomongin masalah soal hubungan yang masa pacaran gitu kan, dimana penting gak sih sebenarnya satu sama hubungan gitu kan, terus habis itu ngepost foto itu penting atau enggak, tapi makin lama dalam hubungan pasti lo bakal harusnya melangkah ke jenjang yang lebih serius gitu kan. Siapa yang gak mau kan gitu kan. Nah kalau pengen waktu dekat ini kalau dari lo nih sekarang tuh marak-marak. Tadi berarti kan masuk ke pertanyaan gue yang awal. Iya. Kenapa itu. cewek ngebet banget nikah? Itu. Sekarang tuh lagi marak banget. Iya, mungkin kita punya temennya seperti itu atau mungkin dan kita juga mengalami gitu kan. Kenapa tuh cewek ngebet banget masalah nikah gitu loh? Iya. Sebenarnya ini juga pengen gue tanya langsung ke cewek gitu loh. Nikah kan kemarin jadi juga dia ngebet tahu nikah juga. juga. Iya, kenapa tuh cewek pengen nikah, cepet-cepet nikah? Padahal nikah itu tuh nggak cuma sekedar seks doang gitu loh. Seks doang atau enggak kayak bukan lebih ke kayak mungkin kalau cowoknya ya mungkin iya. Lebih ke kayak ya udah gue mau punya yang satu udah sip gitu. Mungkin ceweknya pengen langsung klik gitu. Mungkin gue nggak ngerti kenapa gitu. Kayak dia tuh pengen cepet-cepet buat kayak kedip. cepet-cepet kayak udahlah aku mau jadi ibu rumah tangga aja, aku mau ngurusin ini gitu. Padahal nggak segampang itu. Gitu. Banyak banget. Gini, soalnya kadang berpikiran tuh gini, ya benar sih, maksudnya nggak salah juga. Mungkin banyak yang berpikir kayak ya nikah itu kan membuka pintu rezeki. Benar, itu gue pun yakin 100%. Ya kan di agama kita dia emang ada di situ juga kalau yakin 100%. Cuman dalam hal itu kan juga lu nggak semerta-merta dengan lu tanpa persiapan tiba-tiba ujuk-ujuk nikah. Karena nikah itu bukan cuma kayak hal yang biasa, ibaratnya tuh kalau lu bisa sekali seumur hidup, ya kenapa harus 2 kali? Walaupun nggak apa-apa sih. Ya pun nggak apa-apa. 4 kali pun nambah, bahkan kayak nggak selesai. Terus kayak lu pengen nambah ya nggak apa-apa. Iya, tapi kan diizinin. Tapi kan ibaratnya kan sama lu bisa gitu. Iya, itu kan hal yang sakral gitu kan dalam hidup kan, dimana lu tetap harus butuh persiapan gitu loh. Atau mungkin gini ya, si cewek takut banget kehilangan. Kita nerkan-nerkan ya, kita nerkan-nerkan. Ini sudut pandang dari cowok gitu. Iya, nerkan sudut pandang cewek. Iya. Siapa tahu nanti bisa dapat klarifikasi dari sudut pandang cewek. Komen. Kayaknya minggu besok kalau ada cewek yang ikut, kayaknya dibantah. Iya. Kayaknya dibantah. Kita serang ya. 3 lawan 1. 3 lawan 1. Langsung gas kan. Siap. Dan 3 lawan 1 yang gimana? Ya kita tanyain dong. Biar kita dapat penjelasan dari kalau dia masih membela diri ya kita harus lebih membela diri gitu. Iya. Tapi dia kasihan coy. Kenapa? Cewek sendiri. Ya lu mau nambah? Iya, enggak sih. Emang ada temen ya? Suruh ajak aja. Iya, suruh ajak aja. Karena yang di belakang minta teman. Iya. Untuk biar lebih fokus gitu. Iya. Biar seger. Biar seger. Iya, karena kan gak enak ketika kita lagi podcast dia lagi ngeliatin HP terus ya. Kamera ngeliatin. Apalagi katanya kan kalau ada teman kan bisa ngobrol. Iya. Gitu, apalagi kan. kalau cewek kan. Iya. Bisa senderan bareng. Jadi bisa. Sekarang aman. Udah nggak perlu ada yang marah lah. Iya. Gitu. Jadi ya menurut gue tadi balik lagi ke tadi, menurut gue sih mungkin cewek takut banget kehilangan mungkin ya. Tapi ini harus juga diluruskan dan harus cewek-cewek pahami sebenarnya cowok juga pengen banget nikah gitu loh. Cepet Gila, nikah. udah pasti apalagi nikah. Cowok yang
nggak munafik deh. Iya. Pasti arahnya ke situ. Betul, istilahnya gini loh, kita sebagai kayak cowok pengen lah kayak istilahnya kita bangun tidur, disiapin sarapan gitu kan, ada yang kayak memenuhi kebutuhan kita setiap harinya. Apalagi kita gitu kerja, kan. lu kerja nih. Iya, terus kita pulang kerja ada kayak bikinin kopi atau teh segala macem gitu. Kita pengen gitu kan, nggak kayak harus pulang kerja langsung ya bikin kopi sendiri, nyeduh sendiri gitu kan. Iya kita juga pengen, cuma kalau kita mau mikirnya ada hal banyak yang perlu kita siapin gitu. Betul. Oke, cewek mungkin kalau masalah terlalu lama, terlalu tua umurnya, dia takut. Dia takut kita yang kan. dia takut kita. Bener juga sih, dia nggak salah. juga, Karena nggak emang salah. di Indonesia sendiri pun kayak apa ya, budaya masyarakatnya lah, pandangan masyarakatnya ibaratnya umur 25 aja udah dibilang ketuaan atau kayak gimana gitu kan buat cewek. Ini di range 23, 24 itu udah kayak Iya, nih, udah was-was. cewek. Ini ya, Tapi itu kalian lo tahu ya, sendiri. tapi kalian juga perlu tahu, kita juga perlu nyiapin hal-hal yang lebih luas lagi. Iya, Karena nggak nantinya cuma. ketika kita menikah, kita ini jadi nakoda buat Gini. keluarga kita gitu loh. Apa karena kita, gue pribadi, apa karena gue kayaknya gue selama ini pacaran tuh kayak nggak pernah tuh yang jaraknya jauh. Apa karena itu sih? Gue paling bisa beda jadi. setahun, masih Mungkin bisa setahun jadi. beda bulan doang. Bisa Apa jadi karena kayak itu gitu. ya? Bisa jadi. Bisa Itu jadi. kayak gue ngerasa kayak salahnya, bukan salah sih, kayak itu kita mungkin kurang mempersiapkan yang sebelumnya gitu. Bisa jadi karena ya itu tadi kan balik lagi ke ini ya. Karena kita perlu nyiapin berbagai hal yang nantinya kita kan bakal jadi kepala rumah tangga nih di keluarga kita nantinya buatin cowok-cowok. Kalau cewek kan cuma paling mengurus keluarga, mengurus ini kan semuanya, tapi kan cowok yang ada di bebannya kan, tanggung jawabnya penuh semua ke cowok gitu kan, nggak cuma dari segi kasih sayang ke istrinya gitu kan, kebutuhan rumah tangganya, kebutuhan istri pun juga harus kita penuhi gitu kan. Belum lagi kalau kita udah punya anak, kebutuhan anak-anak juga harus kita penuhi. Kalau kita nggak penuhi kita salah gitu kan. Iya. Karena kan kita cowok gitu kan. Oke lah, nanti kalau udah nikah kita cari bareng-bareng. Gimana ya? Ya kita gini, iya benar-benar terusin sebangsat-bangsatnya cowok. Dengerin ya. Cowok itu nggak pengen lagi ketika nikah dia menyusahkan pasangannya, Iya. menyusahkan ceweknya gitu loh. Karena menurut gua laki-laki hebat itu bisa untuk hidup susah, tapi laki-laki yang hebat itu sebenarnya nggak sanggup memberikan kehidupan susah untuk keluarganya gitu kan. Iya. Dengan kita nih. Cia. Luar biasa. Luar biasa. Mantap. Jadi gue tidak sendirian. Ini adalah episode yang menurut gue Iya. Penuh gairah. penuh Dan- kata-kata Jiwa-jiwa pengen nikah. Oke, berarti kan kayak gitu. Nah, menurut lo tuh apa aja yang perlu disiapin nih kita sebagai cowok gitu kan? Yang perlu kita siapin sebelum kita lanjut ke jenjang pernikahan. Biar yang kayak istilahnya yang cewek-cewek itu tuh tahu nih. Sebenarnya tuh kita tuh para cowok tuh mempersiapkan apa dulu sih sampai kita benar-benar siap untuk menikah. Lu apa? Dikasih Lo Dari jangan gua nih, mulu dari gua. anjing. Kalau dari gua, yang pertama itu tetap mental. Ya, Hedon. pasti. Mental. Iya. Kenapa mental bisa nomor pertama? Karena dalam menjalaninya itu kan lu ibaratnya ketemu tiap hari. Kalau lu nggak bisa kontrol emosi lu nggak bisa kontrol suasana hati lu gitu kan, saat lu lagi ada masalah atau misalnya lu lagi bahagia, terlalu bahagia sampai lu memberikan janji-janji yang berlebihan lah ibaratnya, yang mungkin lu nggak kepikiran nih gua gimana nepatinnya gitu kan. Nah, saat lu udah nikah itu kan menjadi apa ya ibaratnya kunci di mana lu bisa mengambil keputusan gitu kan. Lu jadi kepala rumah tangga, ya lu jadi pengambil keputusan, jadi kepalanya gitu kan. Kalau lu nggak punya mental yang baik, nggak punya pengambilan keputusan yang tepat gitu, nggak bijak lah ibaratnya, ya gimana lu bisa memimpin si rumah tangga itu gitu kan. Iya. Nah terus yang kedua ini yang nggak kalah penting, itu masalah keuangan. Kayak finansial. Iya, finansial gitu kan. Berat, karena nggak sedikit kegagalan rumah tangga itu disebabkan oleh finansial. Iya, banyak lagi yang Iya. karena masalah ekonomi apa segala macem gitu kan. Heeh. Ya bukan karena materi ya, lebih kayak lu lagi dalam keadaan susah, terus mental lu juga mungkin belum siap untuk kesana buat menghadapi barang-barang. Udah gitu kondisi ekonomi lu lagi kurang bagus gitu kan. Ya udah ada aja masalah gitu kan, karena semuanya kan lu namanya hidup bareng, lu namanya perlu makan gitu kan, perlu makan. Antara lagi Iya, setiap harinya. Oke, kalau kita masih kayak bujang gitu kan,
ya kita masih bisa ya gampang lah makan gitu kan, masih kayak mungkin yang masih tinggal sama orang tua bareng sama orang tua, yang sama temennya bisa kayak sama teman gitu kan. Tapi kalau udah nikah kan nggak bisa. Nggak bisa, lu harus bener-bener tanggung jawab semuanya gitu kan di dalam rumah tangga gitu. Karena saat lu ucapin ijab kabul, saya terima nikahnya, dan itu di situ sebenarnya lu mengatakan saya terima semua beban-beban rumah tangganya, beban listriknya, utang-utangnya semuanya. Beban bayar listrik, beban bayar air, gitu. Beli popok segala macam gitu kan. Berat badannya. Itu juga harus, kekurangannya juga harus diterima. Makanya, gitu kan. Ya namanya dari segi ekonomi ya, apalagi sekarang kita tahu kalau yang udah punya anak, perlengkapan anak-anak ini mahal. Enggak sedikit coy. Iya, enggak apalagi sedikit. masih balita, susunya, iya. popoknya segala macam. Nah, gitu kan. Mungkin nggak tahu sih. Ini gue takut salah sebenarnya kalau ngomong menerka-nerka gini tuh ya. Tapi kalau pemikiran gue, kayaknya iya. Kalau ada sisi kayaknya tuh cewek ya komen aja. Komen di bawah kalau emang kayaknya tuh salah. Cewek itu mereka itu pengen kehangatannya, kasih sayangnya, paham gak sih? Lebih ke situnya. Dia tuh pengen tuh kayak cepet-cepet gendong anak, ngasuh anak gitu kan sama suaminya gitu kan, masih sayang-sayangnya. Ibaratnya lu lagi pacaran nih, lagi anget-angetnya gitu kan. Gue mau ngasuh anak gue tuh lagi masa-masanya tuh kayak gini nih, masih hangat banget nih. Padahal dia nggak tahu di belakang itu lo harus mikirin susunya, lo harus mikirin popoknya, lo harus mikirin bedak bayinya, bajunya segala macem. Ya cowok juga. Lebih besarnya ya pasti ke cowok gitu kan ibaratnya. Nah ini yang sebenarnya harus kayak kita tuh sama-sama pahamin. Ibaratnya lu berkompromi lah gitu sama cewek lu, sama pasangan lu nanti. Tapi kebanyakan nggak bisa sih. Kayak ketika lu udah susah. Ya, ketika lu udah obrolin nih biasanya nih pasti ada yang mental ketika kayak entah ceweknya yang udahlah nyari ya, intinya kayak mungkin istilahnya gini ya, finansial ini tuh bukan mapan, bukan kaya, tapi siap. Jadi istilahnya ada keperluan ini itu masih bisa ke backup gitu loh, masih ada lu punya dana lah untuk memenuhi itu gitu loh. Makanya menurut gua rencana keuangan itu bukan keinginan tapi kebutuhan, Pak. Iya. Mau lu berpendidikan backgroundnya atau lu nggak berpendidikan backgroundnya, lu harus menguasai namanya rencana keuangan, tujuan keuangan, pokoknya lu harus paham. Karena kita gini ya, kita sebagai cowok ketika lagi ada di kondisi ekonomi yang susah gitu kan, ketika kita udah punya keluarga, untuk makan aja kita masih pusing gitu kan. Terus kita rokok deh, gak usah makan ya, lebih ke makan sih, karena kan namanya udah berkeluarga ya istilahnya lebih pentingin dulu lah makannya istri, masa ya rokok. Mau disundut sama istri lu. Beli rokok bisa, beli nasi nggak bisa gitu kan. Iya lah. Gue yang nggak fokus nih ya. Iya, emang lagi lebihnya yang ion-ion. Jadi gini, ketika lu lagi ada di kondisi yang seperti itu, lu mau istilahnya mau numpang makan deh sama orang tua atau mertua lu. Kita sebagai cowok itu malunya luar biasanya. Sedih banget sih. Jangan sampai. Meskipun mereka welcome ya. Iya. Mereka welcome, tapi kitanya itu merasa kayak anjir nih gue gagal sebagai seorang suami. Iya. Gue gagal sebagai seorang ayah. Bakal di posisi itu ketika istri gue. Iya. Kayak gitu sih. Masa iya sih? Lu harus numpang tinggal sama orang tua atau mertua lu numpang makan juga di situ gitu kan? Lu mending diinjek-injek gak sih, Say? Sama orang? Gue mendingan gue jomblo aja sih. Enggak, maksudnya kayak pas waktu itu kayak lu mending diinjek-injek sama orang demi mendapatkan ya mendingan gue dihina. Iya. Dan pokoknya ya harga diri gue direndahin. Mendapatkan nasi untuk buat mencari nafkah ya. Iya, secara yang penting halal. Daripada gue harus istri gue anjing pulang cuma gara-gara gue nggak bisa ngasih makan sakit. Banyak orang yang memilih untuk menikah muda itu kebanyakan masih kayak masih tinggal sama orang tuanya, masih tinggal sama teman gue banyak, apalagi di kampung. Di kampung tuh kayak umur baru lulus SMA aja. Ya karena mereka tuh ya itu belum siap. Poin kedua, oke lah, menurut yang poin pertama mental mereka mungkin udah siap, tapi poin kedua finansial ini mereka tuh belum siap. Makanya sampai ada seperti itu gitu loh, sampai numpang di ininya keluarganya. Emang karena mentalnya yang terlalu besar jadi nggak malu lagi kali. Mungkin. Iya dong. Ada kemungkinan dong. Bisa jadi. Emang nggak punya malu sih. Iya. Emang nggak punya malu. Karena terlalu ya gue pengen nikah nih. Bodo amat nanti makan gimana. Orang tua masih ada, masih sehat. Iya, orang tua masih kerja gitu kan. Iya. Seharusnya ya ketika lu udah nikah ya lu punya rumah, orang tua lu yang tinggal di rumah lu. Bukan dia tinggal di rumah lu. Apalagi di rumah mertua lu. Kalau di orang tua kita, oke lah, malunya masih bisa kita tahan dikit.
Tapi kalau di rumah mertua kita yang sebagai cowok itu kayak lu dirinya lagi memilih anak gue, ini kata mertuanya, lu memilih anak gue buat jadi istri lu, buat jadi pendamping lu. Gue udah besar itu payah, biayanya banyak. Lu nikahin cuma masih numpang sama gue. Kasarnya seperti itu. Iya, pasti begitu. Nah, makanya sebelum pas berumah tangga pun, pas saat ambillah kasarannya gini deh. Lu saat misalnya pengen ngelamar gitu kan. Lu harus ada banyak yang dipersiapin lo, dari biaya nikah sampai mahar sekalipun gitu kan. Oke lah, mungkin cewek nih bisa dengan gampang udah yang biasa aja, yang kayak gini. Emang bener sebenarnya yang baik itu kan emang yang dimudahkan maharnya gitu kan. Ya bener, nggak masalah. Cuma bagi cowok tersendiri ibaratnya, ya kan, dimana cowok itu emang ya pengennya diakui gitu kan. Makanya mereka tuh pengen lebih banyak waktu buat mempersiapkan gitu. Karena kita tuh datang nih, yang kita bawa itu bukan cuma fisik tapi harga diri. Iya. Tanggung jawab kita tuh besar gitu. Iya. Nggak cuma di dunia, di akhirat pun sama gitu. Ya kan yang saya nikahkan ya dari dosanya, dari apanya kita yang nanggung dong. Iya, skincare-nya juga. Iya, karena yang perlu diketahui sama cewek ketika sudah ijab kabul, tanggung jawab bapak kalian, ayah kalian itu udah lepas, pindah ke suaminya. Nah, emang kalian tega buat kayak ngasih itu sementara cowok kalian tuh belum siap gitu loh. Iya. Karena nantinya itu bakal jadi pertanggungjawaban yang besar banget. Pasti bakal ribet. Iya. Pasti ujung-ujungnya ya udah ribet mulu tiap hari. Nyalahin lakinya nggak kerja. Ya orang belum siap lo paksa nikah. Ya gimana ya? Karena itu sih. Kalau masalah kesiapan ya cowok lebih paham lah gitu kan. Iya. Lebih memikirkan ya nggak sih? Lebih memikirkan secara matang buat ke depan. Karena dia nggak mikirin cuma sekedar inilah gitu kan. Gue lebih mending kehilangan cewek sih kalau sekarang sih. Lebih mending kehilangan kayak daripada dipaksa nikah. Iyalah, sumpah karena menurutku kebahagiaan ya kita bisa ciptakan sendiri lah kalau menurutku sih. Iya, dan gue juga nggak mempersalahkan ketika lu datang ke rumah cewek lu, ketemu sama orang tuanya nanya kamu kerja apa. Gue nggak menyalahkan karena itu sebagai penenang pertama buat mereka gitu kan, bahwa ketika dia melepas anaknya dia merasa tenang gitu loh. Oke. Dia tahu mau dibawa siapa. Anak-anak saya sudah terpenuhi mungkin nanti kebutuhannya. Jadi nggak was-was gitu loh. Karena kalau mereka udah ngelepasin ke orang yang salah gitu kan, yang orang yang belum siap, ya nantinya jadi beban pikiran juga buat si orang tuanya atau si cewek. Bahkan bakal nggak direstui lah. Iya. Ada kemungkinan. Ya gue sebagai orang tua ogah banget gue punya menantu yang kayak apalagi cowok ongkang kaki ya. Walaupun gue sekarang belum punya pekerjaan, minimal nih gue sedang berusaha untuk kayak jangan sampai nih ketika gue nikah ya seperti yang kita omongin sekarang. Karena kalau udah nikah tuh nggak ini loh, nggak segampang lu pacaran. Kalau lu pacaran ngomong putus oke lah, gampang. Iya. Lu ngajakin balikan lagi juga gampang. Iyalah. Tapi kalau orang nggak balikan aja kita ya masih bisa lagi. Iya, lu ketika udah nikah ada masalah dikit, ya lu nggak bisa gampang-gampang ngomong udahan gitu loh. Ketika lu memilih buat kayak udahan dan lu mau istilahnya ujung-ujungnya balikan lagi ya, lu bakal susah sih. Nggak segampang lu lagi pacaran, jadi untuk putus nyambung itu nggak gampang ketika udah nikah gitu loh. Dan yang lebih parahnya lagi ya, image di mata masyarakat kalau ketika udah menikah dan akhirnya berpisah. Sekarang ya di Indonesia tuh masih begitu ya. Emang lagi booming kan? Image orang itu kalau cewek sudah selesai dari hubungan pernikahannya, misalnya janda lah, mereka masih oke aja, masih banyak gitu loh yang masih kayak mau. Lah cowok kalau nggak punya kerjaan nih, iya, backgroundnya nggak punya kerjaan nih, udah menyandang status duda, cewek juga mikir-mikir kecuali mau buat nikah kita orang ada terus cerai ya fan aja cowok. Makanya sebenarnya banyak pertimbangan sih yang harus dipikirin untuk ke arah situ. Bukannya nggak mau cepet-cepet atau gimana gitu kan. Cuman ya namanya pernikahan itu kan sakral gitu. Nggak cuma bisa asal langsung udah yang penting sah. Gitu kan. Nggak semua segitu karena perjalanan selanjutnya itu yang paling penting itu setelah sah itu, bukan saat sahnya itu. Itu cerita setelahnya. Itu lembaran baru yang harus emang lu tulis rapi biar jadi cerita yang bagus buat kehidupan lu gitu.
Dan si cowok pun juga nggak bisa kalau ketika ada masalah sama pasangannya, ketika udah nikah dia udah nggak bisa ini sama siapa gitu loh. Sama itu udah komitmen masing-masing harusnya. Udah kayak harus banget cowok itu harus buat ngambil keputusan, menyelesaikan masalahnya gitu loh. Nggak bisa kayak dibantu sama orang lain. Orang lain itu nggak bisa ngebantu, tapi ngasih nasihat bisa. Tapi dia nggak bisa ngebantu, ngasih saran bisa, ngasih nasihat bisa, tapi nggak bisa ngebantu. Kalau lo masih pacaran, salah gitu loh. Karena namanya udah nikah, kita kan nggak bisa sembarangan mencampuri ranah pernikahan orang gitu kan. Ya lo harus selesaikan sendiri. Nah itu yang ditakutin sama cowok-cowok. Lagi juga si cowok tuh nggak pengen lagi ketika udah nikah tuh punya pasangan yang harus akun sosial media ceweknya tuh jadiin buat online shop. Kan nggak lucu. Ceweknya tiba-tiba abis nikah sama kita, tiba-tiba dia jadi jualan open PO, mercon lah, apa segala macam. Oke lah. Gimana ya? Gue takut salah ya. Cuma menurut gue oke lah, nggak apa-apa. Cuma yang diri gue sendiri nih, kayaknya kalau bisa jangan deh, jangan untuk kayak itu deh, kayaknya enggak banget deh untuk. Kalau dia buat kayak mengisi waktu luangnya, sekedar buat kayak iseng-iseng aja gitu-gitu sih nggak masalah. Tapi buat kayak profitnya dia, kayak buat benar-benar memenuhi kebutuhan dapur, kebutuhan ini, menurut gua sayang lagi. Toh lu masih punya suami yang harusnya sebenarnya bekerja lebih ini buat memenuhi kebutuhan lu, karena kan ya kalau cewek udah menikah dan sampai dia bekerja, sebenarnya uang yang dihasilkan itu ya buat dia seneng-seneng harusnya sih, buat dia merawat diri gitu kan, buat dia memanjakan anaknya. Tetap urusan dapur segala macam tuh urusan suami. Jangan sampai lu nantinya tuh harus jualan-jualan buat membantu. Kalau gue sebenarnya ngeliatnya gini, it's okay sebenarnya kalau misalnya lu mau kayak gitu pun, karena yang pertama mungkin kalau misalnya emang itu pun udah lu dari sebelum nikah pun kayak gitu, ya it's okay. Atau misalnya kalau misalnya lu emang itu menjadikan itu sebagai tujuan lu membuka usaha bareng suami lu, menurut gue itu fan-fan aja sebenarnya gitu kan. Cuma ya mau gue garis bawahi adalah berharapnya itu tidak menjadi pemasukan utama gitu kan. Ibaratnya lu harus ada yang lain gitu. Atau emang kalau misalnya itu jadi pemasukan utama, yaitu emang benar-benar bisnis yang lu bangun sama suami lu gitu kan. Bukan karena emang benar-benar jangan cita atau mungkin ya. Jangan dadakan tiba-tiba lu buka kayak online shop. Banyak nggak sih? Banyak, karena tuntutan ekonomi ya itu gitu kan. Tiba-tiba dasarnya si cowoknya tuh belum siap finansial, kecuali kalau emang dia kondisi finansialnya sebenarnya baik-baik aja, tapi dia oke lah kita buka usaha yuk, iseng-iseng ini segala macam, daripada gabut di rumah apa segala macam, anak juga udah gede apa segala macam, yuk buka usaha. Atau enggak emang kayak si suaminya punya usaha banyak, terus udah deh kamu megang yang ini nih gitu, daripada oke gitu loh. Ini ya semuanya ya, makanya ya kayaknya gitu loh. Anak juga udah gede segala macam, kayaknya perlu kesibukan lain-lain ya gitu. Pegang intinya, satu dong, apa usahanya. Intinya nggak jadi beban, jadi beban buat si ceweknya gitu kan. Itu kan yang pengen kita gitu loh. Tapi beda nggak sih sama kayak gue kan orang yang pengen punya cewek karir nih. Beda nggak sih sama yang tadi dimaksud? Menurut gue itu bisa jadi karir juga sih sebenarnya. Tergantung juga. Tujuan dia berkarir itu buat memenuhi kebutuhan dapur yang kurang dari suaminya, atau emang buat dia cari iseng-iseng, atau dia mengisi waktu luangnya dia lah, atau dia kayak passionnya dia di situ, segala macam. Itu beda. Kalau yang gue pengenin kayak gue pengen punya pasangan yang ya gue backgroundnya dia kerja deh, jadi ketemu kerja apa aja deh, ya, yang penting wanita karir deh. Gue pengennya itu sih. Gue pengen banget punya pasangan yang kayak gue nggak ada masalah ketika gue kayak semuanya besok kalau udah nikah berhenti kerja nggak ada masalah. Cuma kayak gue pengen tuh gue kenal cewek yang kayak backgroundnya udah kerja keras gitu loh sih. Gitu. Ya garis besarnya tuh dia mencari uang bukan untuk kebutuhan dapur, itu aja lah. Buat merawat dirinya is okay. Tapi bukan untuk kebutuhan dapur. Tetap kebutuhan dapur itu tanggung jawabnya cowok. Iya. Makanya cowok harus banyak ibaratnya persiapan ya karena itu gitu kan ibaratnya. Bahkan nanti meledak
lebih besar penghasilannya daripada cowok, ya kita udah itu rezeki istri gue. Tetap gitu. Kita juga sebagai cowok tanggung jawab. Ya, tetap kita harus memenuhi kebutuhan apa yang iya. Meskipun gajinya timpang antara kita sama dia, tetap tugas kita harus memenuhi kebutuhan itu. Makanya itu aja sih keresahan-keresahan kita sebagai cowok sebenarnya, yang kalau ditanya lu kenapa sih nggak mau nikah buru-buru gitu kan, karena banyak banget temen gue udah lu cepetan nikah, kapan nyusul gitu kan. Banyak temen gue yang udah nikah juga. Anjirnya nikah tuh bukan cuma sekedar itu doang, banyak yang perlu harus dipersiapin gitu. Jangan sampai nikah ini tuh berapa kali dalam hidup lu gitu. Belajar dari pengalaman, nggak usah jauh-jauh dari pengalaman orang tua lu aja deh gitu kan. Bagaimana dia mengelola keluarganya gitu kan, yang salah ya, yang kurang ya lo perbaikin gitu kan, yang bagus dipertahankan, bahkan ditingkatkan, ya nggak sih? Oke, pesan-pesan aja deh terakhir dari lu. Dari gua? Iya. Gimana ya, kalau dari gua tuh hubungan itu proses cuy. Nggak bisa lo kayak jalanin hubungan ujuk-ujuk terus lo langsung cocok, langsung jadi, terus sampai tiba-tiba lo nikah gitu kan. Nggak bisa kayak gitu. Hubungan itu ya proses dimana lo saling berkompromi satu sama lain. Dimana lo saling bisa menerima kekurangan, dimana lo saling melengkapi satu sama lain, sampai akhirnya lo emang udah bisa sama-sama kompromi, dan akhirnya ya lo mencintai itu karena satu alasan, bukan karena buta aja gitu. Oke, dari lu? Terakhir boleh nggak? Nggak boleh terakhir. Nggak boleh. Nah, ini gue kayak nikah tuh bukan karena, makanya kalau briefing tuh ikut, nggak usah dengerin HP, nggak usah main HP. Nikah itu bukan karena teman lu udah pada nikah, tapi nikah karena emang kalian udah pada siap lagi. Ya. Itu sih kalau dari gua. Enggak, terima kasih mantan. Ntar. Kalau dari gua ya, menikah itu karena lu menikah karena kesiapan, bukan karena kesepian. Iya. Anjing, bangsat, bener juga lagi. Udah dapat dari mana tadi? Dari Twitter. Mantap. Mungkin ada ya, mungkin sekian aja dari kita gitu kan. Ya ini keresahan kita sebagai cowok. Jadi buat cewek-cewek yang mohon dimengerti gitu kan, karena yang kita pikirin itu banyak gitu, nggak cuma sekedar yang disiapin. Iya, nggak cuma sekedar masalah pernikahannya aja, kita juga mikir setelah kita nikah kan sampai setelah nikah. Iya, setelah kita berapa tahun setelah nikah kita udah punya anak sampai tua nanti, kita harus persiapin semuanya matang-matang gitu loh. Jadi nggak bisa asal sembarang ijab kabul, karena nikah itu cuma sekedar ijab kabul aja. Iya. Oke, sekian aja dari kita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan, kalau misalnya ada hal yang menyinggung atau kalian gitu kan, ibaratnya kita di sini cuma pengen ngungkapin kalau perasaan kita. Iya. Dan kita nggak mau itu terjadi lah, ibaratnya kalau misalnya ada hal-hal yang merugikan si pasangan kita itu. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa apa? Jangan lupa like, share, subscribe. Gimana? Ya itu kayak gitulah. Jadi lupa di like, komen, dan subscribe video kita. Enggak biasa. Buat yang cowok juga share ke cewek-cewek kalian supaya cewek-cewek kalian juga bisa mengerti perasaan kalian sebagai cowok, dan biar kalian juga nggak ditekan-tekan terus masalah nikah gitu. Kita juga sebagai cowok tetap sebenarnya pengen nikah untuk diomongin lah baik-baik sama pasangan ya gitu. Oke, terima kasih. Dah. Terima kasih mantan. Peace.